Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Ipo? Sehat? Sehat. Dengar suara Habib tambah sehat ini. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga pada sehat semua. Amin. Amin, amin. Habib, saya izin duduk sebagai jamaah di sini, sebagai peserta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Habib. Ya baik. Terima kasih banyak Mas Ipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim, amma ba'd. Yang saya hormati, saya cintai juga Mas Ipo Santosa, ya kemudian juga Mr. Jos, dan juga anak-anakku sekalian, ya para mitra BP yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada sore hari ini insya Allah saya akan menyampaikan berkaitan dengan masalah sesuai dengan tema. Jadi tentang bagaimana kita berbisnis Islami, bagaimana kemudian juga bersedekah, bagaimana juga berkurban. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali saya ingin menyampaikan ya kepada kalian semua, ya insya Allah udah paham semua ini para ustadz, ustazah semua ini kalau ngelihat ini. Ya insya Allah mudah-mudahan berkah dengan bisnisnya. Jadi yang pertama, anak-anakku sekalian, ketika kita masuk Islam, ya kita harus memahami bahwa Islam itu adalah agama yang sangat lengkap, gitu ya. Jadi kalau bahasa Arabnya disebut syamil, gitu ya. Bagaimana lengkapnya Islam? Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi spektrum vertikalnya, ya. Islam itu mengatur kita dari sejak kita lahir sampai kita meninggal, ya. Jadi dari sejak anak baru lahir itu di dalam Islam sudah ada aturan-aturannya. Kita diminta untuk akikah, diminta untuk tahliq, yang mencukur rambutnya, ditimbang. Terus begitu diberi nama, dikhitan ya pada usia 7 hari sampai 14 hari, kalau tidak bisa 21 hari, dan seterusnya. Sampai ketika kita sudah meninggal, itu ada aturannya. Bagaimana kita dimandikan, bagaimana kita dikafani, bagaimana kita dikuburkan. Begitu lengkapnya Islam. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis yang Islami, bisnis itu bagian daripada Islam. Ya, jadi agama Islam itu mengatur segala sesuatu. Nah, kemudian kelengkapan atau syumuliyah daripada Islam itu bukan hanya vertikalnya, dari horizontalnya juga. Ya, jadi dari baik itu wanita maupun laki-laki, ya, anak-anak maupun orang dewasa, orang tua maupun orang sakit, semua diinikan oleh Islam, diatur, ya. Ketika Allah berbicara tentang para wanita, anak-anakku sekalian, kata Allah, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, jangan kalian itu berpakaian seperti jahiliyah, misalnya seperti itu. Ya, artinya telanjang dan sebagainya, hal-hal yang tidak baik. Itu ada arahan dari Allah Subhanahu wa taala. Para laki-laki juga begitu, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Artinya pemimpin apa? Ya harus punya sifat kepemimpinan, gitu ya. Kalau nggak punya tanggung jawab, nggak punya kepemimpinan, ya tidak pantas dia memimpin. Dan begitu seterusnya. Ya, jadi dia adalah agama yang syamil, ya, atau agama yang sangat lengkap. Kemudian Islam juga, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dia adalah agama yang sempurna. Ya, kalau tadi lengkap, ini sempurna. Apa itu sempurna? Bahasa Arabnya disebut kamil, ya. Jadi kamil artinya sempurna. Ya, kalau di sini ada namanya kamil, kamilah, artinya sempurna. Nah, jadi bagaimana sih Habib sempurnanya Islam? Pertama, dia menyentuh sisi akidah. Ya, akidah itu sesuatu yang mendasar dalam diri kita. Yakin sama Allah, tawakal sama Allah, ya, bersungguh-sungguh karena Allah, ya, membantu karena Allah. Itu akidah. Adanya di dalam dada kita. Kata Allah, wa matalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik juga. Asluha thabitun wa far'uha fis sama. Akarnya itu sampai ke dalam. Artinya apa? Dia mau kena angin cobaan kayak apa, dia tidak bergeming, ya. Dia tidak kemudian putus asa, dia tidak kemudian galau, tidak kemudian stres. Itu kalau akidahnya kuat, ya. Itu di dalam surah Ibrahim, ya, ayat ke-24 sampai 26. Sebaliknya kata Allah, wa mathalu kalimatin khabithatin, orang yang akidahnya jelek itu seperti juga
pohon yang khobithah juga, pohon yang buruk. Ya. Kata Allah ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Ya. Jadi kalau kena angin dikit aja dia langsung jatuh, roboh pohonnya. Kena cobaan sedikit COVID, wah ini gimana ini bisnis dan sebagainya. Ya. Susah ya dan sebagainya. Namanya juga hidup, ada susah ada mudah. Gitu. Kalau misalnya mudah semua di surga, bukan di dunia. Dunia ini tempat berjuang. Anak-anakku sekalian tadi akidah, ya sisi kesempurnaan dari Islam. Kemudian yang kedua ibadah. Ibadah itu ada dua macam. Ada ibadah mahdoh kata para ulama, ada yang ghairu mahdoh. Ya. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang rutin, ya sholat, puasa, haji, ya, zakat. Kalau yang ghairu mahdoh yang tidak rutin. Apa banyak ya macam-macam hal. Nah, kemudian yang ketiga ada akhlak, ya. Kata Allah wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ketika Allah memuji Nabi Muhammad SAW, kata Allah, kamu itu memiliki akhlak yang luar biasa indahnya, sempurna. Nah, maka di dalam Islam, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sejak cara berjalan sampai bicara itu ada. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah Luqman misalnya salah satunya, waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswat la sautul hamid. Kalau kamu berbicara itu jangan teriak-teriak melebihi kebutuhan. Ya. Waqsid fi masyika. Kalau jalan jangan kemudian kalian menyombongkan diri. Masya Allah, agama ini begitu sempurnanya mengatur kita. Maka ketika kita melaksanakan secara keseluruhannya, kita menjadi orang yang berbudi pekerti yang sempurna. Ya. Kemudian Islam juga kesempurnaannya mengatur juga tentang sosial kemasyarakatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Wahai sekalian manusia, kami menciptakan kamu itu dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Ya. Lalu menjadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? لِتَعَارَفُوا. Bukan saling berperang, bukan saling menjelekkan, bukan saling menghina, bukan saling mencaci maki, tapi لِتَعَارَفُوا, supaya kalian saling mengenal. Ya. Budayanya, tingkah lakunya dan sebagainya. Ambil kebaikannya, tinggalkan keburukannya. Itu perintah Allah ya di dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Kemudian selain sosial kemasyarakatan, dia juga mengarahkan urusan-urusan yang lain. Misalnya seperti urusan militer ada dalam Islam ya. Kata Allah misalnya di dalam surah At-Taubah ayat Al-Anfal ayat 60, kata Allah wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan untuk menghadapi peperangan itu apa yang kamu mampu. Ya, jadi militer juga ada dalam Islam. Ya. Nah, yang terakhir ini yang berkaitan dengan kita, Islam juga mengatur masalah yang disebut al-iqtisadiyah. Anak-anak sekalian, al-iqtisadiyah artinya adalah ekonomi. Ya. Bahkan para mitra BP yang saya doakan, ya mudah-mudahan Allah mengampuni kita, merahmati kita. Ini kita di bulan yang sangat mulia, ya di bulan Dzulhijjah dan di hari yang paling mulia. Ya, yaitu yang disebut 10 hari di awal Dzulhijjah. Ya. Di dalam Quran dikatakan wal fajri wa layalin 'ashr. Ya. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Ya. Para ulama diantaranya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an menyatakan 10 yang dimaksud di sini adalah hari-hari mulai hari ini. Ya. 10 hari Dzulhijjah. Ya. Kemudian ada yang nanya kepada para sahabat ya kepada para ulama bagaimana mana lebih mulia 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan 10 hari awal Dzulhijjah seperti sekarang. Dikatakan oleh para ulama ya bahwa kalau malam hari yang lebih mulia 10 hari bulan Ramadan karena ada Lailatul Qadar. Tapi kalau siang harinya itu lebih mulia 10 hari di bulan Dzulhijjah. Jadi hari-hari ini jangan kita bermaksiat. Kita jauhi keburukan. Ya, kenapa? Karena dikatakan kalla bal rat ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak kata Allah yang namanya maksiat itu seperti titik hitam. Kita lakukan ya kita nggak segera bertobat maka bertambah lagi titik hitam berikutnya terus begitu sehingga akhirnya menutupi hati kita. Hadirin wal hadirat ini 10 hari yang sangat mulia. Ya, maka kita perbanyak taat kepada Allah, nolong orang lain, menghindari hal-hal yang buruk, ya, nambah ibadah kita dan seterusnya. Ya.
Nah, tadi saya katakan ekonomi itu dalam Islam sangat diperhatikan. Kenapa, Bib? Ayat yang terpanjang dalam Quran, anak-anakku sekalian, bukan ayat yang nyuruh ibadah sholat, tapi ayat yang bicara tentang ekonomi. Ya. Nggak percaya, silakan buka. Surah Al-Baqarah, ya, ayat 282. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Ya, dan seterusnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala sampai satu halaman itu ayatnya. Satu ayat satu halaman. Bicara ekonomi Islam, ya. Jadi wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu melakukan satu jual beli yang sifatnya tidak cash, ya, tidak langsung, maka hendaklah faktubu, dicatat, ya. Ini 1400 tahun sebelum adanya ilmu akuntansi. Allah sudah memerintahkan kita untuk mencatat. Ada transaksi, ada jual belinya, ada catatannya, ada saksinya. Dong panjang ayat itu. Jadi kalau ada orang Islam, ya, terus dia ekonominya asal-asalan, nggak mau dia berusaha, ya, lah ini susah dan sebagainya. Ini berarti ini orang nggak paham Islam, ya. Orang yang paham Islam tuh dia bakal sungguh-sungguh ya untuk berbisnis dengan benar, ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Mas Ipo bercerita tentang masalah sedekah, juga tadi Mas Jos juga menyampaikan itu. Saya ingin menyampaikan anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sedekah itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ya, saya berikan beberapa keutamaannya berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, kata para ulama, yang namanya sedekah itu saking utamanya dia disebutkan bersama-sama dengan perintah sholat dan juga beriman kepada Allah, beriman kepada yang gaib. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ketiga, kata Allah setelah menyebutkan alladzina yuqimunas shalah, ya, lalu kata Allah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi bukan hanya mendirikan sholat, tapi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia juga menginfakkan atau mensedekahkan atau mengeluarkan zakatnya dari harta yang mereka miliki. Jadi antara sholat dengan zakat itu nggak bisa dipisah. Satu ayat. Dan disebut dalam satu ayat begitu nempel itu hampir di 60 kali di dalam Quran. Ya. Sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu ketika ada Rasul ketika itu wafat, ya, kemudian beliau diangkat sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Ketika ada yang kami mau sholat, ya, beberapa orang menyatakan begitu, tapi kami nggak mau bayar zakat, diperangi sama Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena Allah aja kata Sayyidina Abu Bakar nggak memisahkan antara sholat dengan sedekah. Bagaimana kalian berani-berani memisahkan sholat dengan zakat, dengan sedekah? Ya. Jadi 60 kali, 60 tempat di dalam Quran. Diperangi sama Sayyidina Abu Bakar sampai orang itu kemudian mengeluarkan zakat lagi. Ya. Baru kemudian dibiarkan. Ya. Nah, jadi hadirin wal hadirat, ya, kalau kita bicara apa sih keutamaan sedekah? Ya Allah aja sebutkan sampai 60 kali ditempel dengan sholat. Seolah-olah kamu itu kalau sholat itu urusan hablum minallah kamu. Hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi zakat atau sedekah itu hablum minan nas. Ya, hubungan dengan sesama manusia. Dua-duanya sama-sama penting, ya. Kata Allah illa bihablim minallah wa hablim minan nas, ya. Jadi kalau mata uang itu kalau ada satu ada mereknya, yang sebelahnya kosong, nggak ada harganya itu mata uang. Ya. Tapi kalau dua-duanya ada, hablum minallahnya, hablum minannasnya, baru dia laku. Bisa dipakai. Nah, anak-anakku sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan sedekah, ya, keutamaan zakat dan sedekah dan sebagainya, ya, berinfak. Itu pahalanya dari 10 sampai 700 kali lipat. Ya. Silahkan dibuka di surah Al-Baqarah ayat 261. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Ya. Kata Allah, perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti kamathali habbah, seperti satu biji lalu dia ditanam, ya. Kemudian tumbuh satu pohon. Lalu dari pohon itu tumbuh 7 bulir. 7 ranting. Dari setiap ranting itu ada 100 biji. 700 kali lipat. Itu yang bilang siapa? Bukan Habib Nabil. Allah. Ya.
Jadi kalau misalnya anak-anakku sekalian nanya, Habib ini yang namanya infak yang sampai sebesar itu infak apa? Infak di jalan Allah, ya terutama dalam dakwah di jalan Allah, berjuang di jalan Allah itu sangat besar. Termasuk dalam kondisi saat-saat ini, ya. Kondisi orang lagi pada susah semua, gitu ya. Kita membantu pada saat seperti ini, pahalanya luar biasa besar. Ya. Kemudian juga yang namanya sedekah itu sampai Allah sebutkan termasuk nasihat yang terbaik. Jadi kalau kayak tadi Mr. George, yang Mas Ipo itu ngajak kita bersedekah, itu kata-kata seperti itu nasihat terbaik. Ya. Mana dalilnya? Ya disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 114. Ya. Kata Allah, la khaira min najwahum, ya, illa man amara bi shadaqatin, atau ma'rufin atau islahin bainan nas dan seterusnya. Kata Allah, la khaira, kalau bahasa kita tuh la khaira, enggak ada kebaikan min najwahum, dari bisik-bisik mereka itu. Ya. Jadi orang bisik-bisik itu enggak ada kebaikannya kata Allah kecuali man amara bi shadaqatin, orang yang ngajak sedekah, bisik-bisik, kita sedekah yuk. Nah, itu ya terang-terangan bisik-bisik itu pahalanya luar biasa, ya. Atau ma'rufin, atau ngajak berbuat baik, atau islah bainan nas, atau ngajak berdamai, ya, dan sebagainya. Ya, itu nasihat terbaik, ya. Kemudian tapi Bib, ini sekarang kami ini lagi Covid, Bib. Gimana kita mau sedekah? Anak-anakku sekalian, yang namanya sedekah di masa sulit itu jauh lebih besar pahalanya, ya. Mana dalilnya, Bib? Di surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'araduha ka'ardis samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Nah, itu ayat itu kata Allah, ya. Apa artinya? Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Masya Allah, ya. Surah Ali Imran 133 sampai 135. Kita kalau dengarnya itu Masya Allah. Kata Allah, hayu kalian semua bersegera. Untuk apa? Ila maghfiratin min rabbikum. Menuju ampunan Allah, ya. Artinya disuruh kita bersegera beristighfar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiap hari dosa kita nggak terhitung banyaknya. Segera beristighfar. Kemudian wajannatin arduhas samawati wal ard, dan juga bersegeralah kalian itu, jangan setengah-setengah, jangan nunda, jangan malas-malas kepada surga yang Allah berikan seluas langit dan bumi. Buat siapa? Uiddat lil muttaqin. Buat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Yaitu orang yang berinfak dalam keadaan dia lapang maupun sempit. Dalam keadaan dia kaya maupun miskin. Dalam keadaan dia mampu atau tidak mampu. Kalau orang sudah bisa seperti itu, kata Allah, itulah orang yang nanti akan diberikan surga seluas langit dan bumi. Apa namanya? Fis samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kemudian kata Allah, wal kadhiminal ghaidh. Ya, yang kedua, orang yang suka nahan marahnya. Ya, jadi kalau kita marah itu kita istighfar lalu kita nahan, jangan kemudian langsung diledakkan. Karena orang yang mampu menahan marahnya itu adalah orang yang paling matang. Orang kuat itu bukan orang yang bisa mematahkan segala sesuatu. Orang kuat itu kata baginda Rasul SAW adalah orang yang kalau dia marah dia bisa menahan diri. Itu orang paling kuat kata Rasul SAW. Dan seterusnya di ayat itu. Jadi yang namanya sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, ya terutama pada saat sempit itu pahalanya jauh lebih besar lagi. Hadirin wal hadirat, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, Bib, kalau orang itu pelit gimana hukumnya? Nah, di dalam Quran, anak-anakku sekalian, ya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, orang pelit itu luar biasa bahayanya, ya. Salah satunya misalnya di surah At-Taubah ayat ke-34 ya sampai 35, ya kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim, ya. Dan orang-orang yang menahan hartanya, ya, yaknizuna itu nimbun, ya. Jadi orang lagi pada susah dia nimbun, ya.
timbun nanti kenapa? Supaya harganya berlipat-lipat. Dia nggak memikirkan orang lain susah. Dia nimbun hartanya itu ya, atau barang-barang itu ya. Wala yunfiquna fi sabilillah, kata Allah, tidak dia infakkan di jalan Allah padahal orang butuh. Maka fabasyirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Ketika nanti barang-barang itu atau harta itu dipanaskan di api neraka jahanam, lalu disetrika depan mereka, belakang mereka, sambil dikatakan, hada ma kanastum li anfusikum. Ini yang dulu kamu simpan untuk kepentingan diri kamu sendiri. Fadhuku ma kuntum taknizun. Rasakan sekarang apa yang kamu timbun itu, kamu simpan. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari yang seperti itu. Jangan jadi orang pelit. Jangan jadi orang yang hanya untuk memikirkan diri sendiri, tidak peduli sama orang lain. Dilarang di dalam Islam. Nah, hadirin wal hadirat, kemudian saya ingin menyampaikan juga contoh-contoh ya, bagaimana pertanyaan kita mungkin bagaimana Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan contoh dalam kedermawanan atau sedekah ya. Anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling karom. Ya, karom itu artinya dermawan. Ya. Salah satunya misalnya kita mengetahui beliau itu diberikan hak 1/5 dari khumus. Khumus itu harta rampasan perang, 1/5-nya, bayangkan. Ya. Nah, salah satunya dalam perang Hunain itu beliau mendapatkan domba saja, belum yang lain. Domba itu 2 bukit banyak. Tapi apa yang beliau lakukan dengan domba sebanyak itu? Kita kira disimpan. Enggak. Ada seorang Arab Badui, ini disebutkan di dalam kitab-kitab sirah. Ada seorang Arab Badui yang beberapa hari dia ngeliatin domba sebanyak itu. 2 bukit. Terus Rasulullah SAW mendekati beliau. Katanya, wahai laki-laki, kamu nih liatin apa? Itu. Ghanam. Domba itu, katanya. Ya. Apa kamu mau? Mau? Kata orang itu mau banget kalau bahasa kita. Berapa banyak kamu mau? Semuanya itu. 2 bukit. Khudu, kata Nabi SAW. Ambil semua. Harta di tangan beliau itu seperti hanya di tangan. Sekarang dapat diberikan ke yang lain. Tidak ada sama sekali di dalam hati beliau. Bayangkan segitu banyak. Ya. Langsung diberikan sama beliau tanpa ada rasa berat sedikit pun. Ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, ya, pada satu peperangan yang lain, di dalam peperangan Bahrain, itu beliau mendapatkan berlian itu 2 tangan begini. Ya. Beliau lagi pegang berlian sebegini banyak. Ada seorang wanita, ya Ansar, yang memberikan kue sama beliau. Terus kata beliau, sebentar. Beliau pindahkan, diambilnya kue itu, terus diberikan berlian itu. Sampai gemetar wanita itu. Kenapa? Karena doa beliau, Allahumma ja'alid dunya fi aidina, wa la taj'alhu fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu hanya di tangan saya. Jangan jadikan di hati. Kalau orang jadikan di hati, dia udah kaya, pengen lebih kaya. Kaya, pengen lebih kaya. Sampai akhirnya yang ngisi mulutnya hanya tanah dari kuburannya nanti. Tanpa ada pahala infak, tanpa pahala sedekah, pahala zakat dan sebagainya, dia tinggal semua. Ini Sayyidina Rasulullah SAW. Kita lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Sayyidina Abu Bakar ini pada saat kaum muslimin lagi susah-susahnya yaitu di Mekah, ya, disebutkan beliau waktu itu banyak hamba sahaya yang ditangkap, disiksa oleh orang-orang Quraisy. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah Al-Habashi, seorang sahabat besar, termasuk pertama masuk Islam. Ya. Tapi dia adalah budak hamba sahaya. Ada lagi keluarga Yasir, ya, termasuk anaknya Ammar bin Yasir, dan lain-lain, banyak. Ya. Orang-orang susah. Sama Sayyidina Abu Bakar, baru selesai beliau dapat bisnisnya, dipakai untuk membantu yang tadi itu. Sayyidina Bilal diambil, dibeli, terus dimerdekakan. Bukan langsung, ini kan budak ya, dibeli, ya buat saya. Enggak, beli, merdekakan. Beli, dimerdekakan. Ketika
beliau melakukan seperti itu, Allah langsung memuji beliau. Dan pujian itu sampai sekarang, sampai akhir zaman. Disebutkan di dalam surah Al-Lail. Ya. Anak-anak sekalian, ya, kalau kita lihat di dalam surah Al-Lail, ya, wal-laili idza yaghsha itu ada ayat wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Ayat itu bicara tentang Sayyidina Abu Bakar. Kata Allah wasayujannabuhal atqa, dan benar-benar akan kami jauhkan orang yang paling bertakwa itu dari api neraka. Ya. Siapa yang disebut al-atqa di situ? Adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang dia waktu itu menginfakkan hartanya hanya untuk mensucikan dirinya. Ya. Wa malahu min ni'matin, ya, dan tidak berharap balasan dari orang itu, ya, tujza, yang nanti dikembalikan sama dia. Illa ibtigha wajhi rabbihil a'la. Hanya berharap ridho Allah. Wala sawfa yarda. Dan nanti benar-benar dia akan ridho terhadap balasan Allah. Ini Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, radhiyallahu anhu, ya, di dalam bersedekahnya. Jadi ini kita mau ngikutin siapa? Ya, kalau kita pelit-pelit, ngikutin siapa? Gak ada contohnya dari sahabat Rasul SAW. Ya. Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ya, saat perang Tabuk, dia bawa setengah dari hartanya diinfak. Nah, kemudian dalam satu kesempatan beliau telat takbiratul ihram, ya, dalam salah satu sholat berjamaah, ya. Telatnya itu bukan telat ikut sholat berjamaah, telat takbiratul ihram. Dia datang, imam sudah takbiratul ihram, ya. Lalu selesai sholat, terus dia bilang, demi Allah ya Rasulullah, saya infakkan kebun saya yang paling saya cintai, yaitu kebun Bahiro. Kebun Bahiro itu begitu indahnya, ya. Banyak burung-burung di situ. Isinya adalah tanaman korma, diinfakkan di jalan Allah. Kenapa? Karena menghalangi beliau, waktu itu beliau lagi di kebun, menghalangi beliau dari takbiratul ihram, salat berjamaah. Begitu mereka, ya, para sahabat-sahabat besar itu, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan Allah. Lalu kita lihat Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Suatu ketika Rasul hijrah ke Madinah, lalu ada satu sumur. Sumur itu milik orang Yahudi, ya. Kemudian kaum muslimin yang tidak bisa bayar nggak bisa minum, ya, sampai kehausan. Akhirnya kata Rasul SAW, siapa yang mau berinfak? Kata Sayyidina Utsman, saya ya Rasulullah, saya beli. Berapa itu? Harganya? Segini, kata orang Yahudi itu. Kalau begitu saya beli setengahnya. Ya, dibeli setengahnya. Pada saat jadwalnya Yahudi itu, misalnya hari ini gitu kan, besoknya jadwalnya Utsman karena setengah-setengah. Jadwalnya Yahudi itu dijual. Pas masanya Utsman, besoknya digratisin. Akhirnya kan orang-orang nggak mau pada beli lagi gitu ya. Akhirnya sumur itu dijual. Kata baginda Rasul SAW, tidak ada madorot nanti di akhirat kepada Utsman setelah kejadian ini. Hadirin wal hadirat, begitulah mereka di dalam kesungguhan mereka untuk berinfak di jalan Allah. Nah, kemudian berikutnya, anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, hadirin sekalian, hadirat sekalian, kita lihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ini khalifah yang keempat. Ya, tadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sekarang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bagaimana beliau di dalam berinfak? Kita tahu dari 4 sahabat itu, khalifah itu, setelah Rasulullah SAW, yang 3 ini pengusaha, yang 3 ini kaya, 1 yang miskin. Jadi kalau dibilang Islam itu nyuruh ngajak miskin, enggak. 4 khalifah itu 3-nya kaya, 1 yang miskin yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, jadi 3-3-nya kaya. Ya. Dari 10 orang yang dijamin masuk surga, 8 orang kaya, 2 orang miskin. Ya. Jadi kalau kita bisnis itu serius, kita bisnis ini dalam rangka ibadah di jalan Allah. Tapi tiru mereka ya, di dalam berbisnis. Ya. Sedekahnya juga nggak tanggung-tanggung mereka. Ya. Sayyidina Ali ini yang miskin, bagaimana beliau di dalam bersedekah? Itu ketika ya, dikatakan beliau itu sangat miskin. Ya. Sehingga kalau misalnya dapat uang itu harian dari kerja keras, gitu, harian kerja kasar. Ya. Kali waktu dia pulang dalam keadaan berpuasa, keluarganya pun berpuasa. Istri beliau yaitu putri Rasulullah SAW dan anak-anak beliau adalah cucu Rasulullah SAW. Dalam keadaan berpuasa, dia bawa buka untuk keluarganya. Sampai di jalan ketemu sama orang miskin.
Dia bilang, wahai keluarga Rasulullah, saya ini sudah beberapa hari nggak bisa makan. Bolehkah saya minta makan? Sayyidina Ali ngelihat makanan ini buat keluarga. Saya juga bukan orang kaya, tapi ini orang lebih susah dari saya. Dikasih. Ya. Pulang ke rumah, hanya makan kurma saja dengan air. Ya, karena dagingnya dikasih orang itu. Besoknya begitu lagi, hasil bekerja, bawa lagi makanan, lagi berpuasa keluarganya. Ada lagi seorang anak yatim. Saya ini anak yatim, udah berapa hari nggak makan. Dikasih lagi sama beliau. Makan lagi kurma sama air. Ya. Hari ketiganya datang seorang sandera orang Yahudi. Ya, udah tua. Ya. Saya ini orang Yahudi, sandera. Saya udah ini nggak makan. Bagaimana? Katanya, wahai keluarga Rasulullah. Dikasih. Lalu Sayyidina Ali kemudian berangkat menuju Rasulullah. Ketika ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, Rasul membacakan ayat. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Ya, dan dia memberikan makanan yang dia butuhkan, ya, miskinan wa yatiman wa asira. Surah Al-Insan ayat 7-10. Itu bicara tentang Ali bin Abi Thalib. Kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada sandera. Innama nut'imukum liwajhillah. Saya ini memberi hanya untuk karena Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Saya nggak berharap kamu membalas, juga tidak berharap kamu mengucap terima kasih. Hanya semata-mata karena Allah. Saya nggak peduli. Kamu nggak mengucap terima kasih juga nggak apa. Sampai disebut di dalam Quran. Hadirin wal hadirat, di mana kita? Ya, dibanding mereka ini. Apa kita masih mau bermalas-malasan, lalu kemudian tidak mau bersedekah? Nanti kita di mana? Ya, kalau tidak mengikuti sunnah-sunnah dari mereka para sahabat Rasulullah SAW. Hadirin wal hadirat. Kemudian yang berikutnya sedikit lagi, ya, mudah-mudahan masih ada waktunya insyaallah. Yaitu tentang kurban. Saya bicara dari atas dulu tadi, ekonomi secara umum, Islam bagaimana dengan bisnis, ekonomi, kemudian bicara sedekah, nah sekarang bicara kurban. Nah, kalau kurban dia udah semakin spesifik, gitu ya, jadi khusus. Seringkali kita bilang, kita beribadah kurban yuk, kita berkurban yuk. Apa sih kurban itu? Ya, pertanyaannya. Ya. Anak-anakku sekalian, kalau kita belajar bahasa Arab, kata-kata kurban itu ya berasal dari kata qariba yaqrabu. Ya. Jadi qariba yaqrabu kurban. Ya. Atau kurbanan wa qirbanan. Ya. Artinya apa? Qariba yaqrabu, ya kurban itu. Artinya adalah dekat. Kenapa disebut dekat? Karena orang yang berkurban itu dia akan dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Habib berani bilang begitu, dalilnya apa? Dalilnya di surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kautsar itu dikatakan inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar itu disebutkan gelasnya itu sebanyak bintang di langit. Siapapun yang minum di situ nggak akan haus selama-lamanya. Sebelum kita masuk surga, setelah lepas dari semua, ya, dari sejak sakratul maut, di kuburan, dibangkitkan, di mahsyar, dihisab, di mizan, di sirat, terakhir baru ketemu dengan telaga itu, baru masuk ke dalam surga. Nah, Al-Kautsar itu bagi siapa? Fasalli li rabbika wanhar. Orang suka sholat, orang yang wanhar, memotong kurban. Masya Allah, pantas ya Bib ya, maka disebut orang kalau sudah berkurban itu dekat sama Allah. Iya, ya, karena dia adalah ibadah yang membuat kita itu nanti bisa dengan mudahnya untuk meminum dari telaga Al-Kautsar. Kemudian kita semua termasuk di dalam. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian itu secara bahasa, secara fikih disebut udhiyah, ya. Ya, udhiyah itu dalam bentuk mufrad, ya, dalam bentuk singular, ya, jamaknya dhahiyah, ya. Mohon maaf, jadi udhiyah itu jamak, ya, dhahiyah adalah mufradnya, bentuk singular. Apa sih kenapa disebut udhiyah? Asal kata dari udhiyah atau dhahiyah itu adalah duha. Kenapa? Karena dipotongnya di waktu duha. Ya. Kita motong kurban itu ba'da sholat id, mulai waktunya, ba'da sholat id, ya, sampai seterusnya. Ba'da sholat id itu waktu duha. Maka disebut udhiyah, ya. Karena dipotong di waktu duha. Maka sholatnya pun disebut idul
Adha, sholatnya itu di waktu itu. Ya. Idul Adha itu artinya idnya orang-orang yang mau memotong di waktu duha. Gitu. Jadi itu awal asal katanya, maka disebut dengan Idul Adha. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, pertanyaannya apakah hukum ya daripada kurban itu sendiri? Sebagian ulama ada yang mewajibkan itu, ya. Jadi mereka yang mewajibkan, dia berdalil dengan hadis man kana lahu sa'ah wa lam yudah, ya, fala yaqrabanna musallana. Ya kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang punya kelapangan rezeki, dia nggak mau berkorban, jangan deketin masjid saya. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah, Al-Hakim, Ahmad, Daraqutni, Al-Baihaqi, ya dan lain-lain. Hadisnya hasan. Jadi kata baginda Rasul, orang punya uang, ya punya keleluasaan, lalu dia nggak berkorban, jangan deket masjid saya. Nah, itu maka sebagian menyatakan wajib, tapi jumhur ulama menyatakan sunnah muakkadah. Ya. Bagaimana bisa dikatakan sunnah muakkadah? Karena ada hadis lain yang menyatakan idza dakhalta al-ashru wa arada ahadukum an yudahha fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Barang siapa yang sudah masuk 10 hari ya, Dzulhijjah ya, lalu dia ingin berkeinginan untuk berkorban, maka hendaklah dia jangan menyentuh rambut dan kulitnya. Nah, di dalam kata ini dikatakan man aroda, artinya siapa yang mau aja. Ya. Nah, artinya di sini makanya para ulama menyatakan digabung dengan hadis yang tadi, yang nggak boleh mendekatin masjid, maka jadinya sunnah tapi muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Nah, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana sih cara korban itu? Syaratnya apa saja? Para ulama menyatakan yang pertama, ya syarat berkorban itu adalah hewannya harus termasuk bahimatul an'am. Ya, bahimatul an'am adalah hewan yang sudah ditentukan, yaitu unta, kalau enggak unta sapi, ya sapi dan termasuk yang mirip dengan sapi, kerbau, gitu ya. Terus kambing, yang mirip dengan kambing, domba misalnya, ya, kambing kacang dan sebagainya, pokoknya mirip dengan itu. Itu saja, itu berdasarkan surah Al-Hajj ayat ke-34. Ya. Bib, boleh nggak saya berkurban ayam? Nggak boleh. Ya. Saya mau berkurban belut, Bib. Saya kan punya peternakan belut. Nggak boleh. Ya. Saya punya tambak udang, Bib. Mau berkurban udang? Nggak boleh. Ya. Jadi hanya itu. Singa juga nggak boleh. Ya. Kuda juga nggak boleh. Dan lain-lain nggak boleh. Tadi saya katakan syarat-syarat ya tentang kurban itu ya adalah musinnah yang sudah masuk tahunnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak boleh cacat. Ya, tidak boleh cacat itu nggak boleh yang misalnya buta gitu kan, atau picek gitu ya, atau misalnya dia sakit, jadi kambingnya udah kelihatan apa lusuh gitu ya, kayak udah apa namanya sakit gitu kan, lemas gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi kemudian juga tidak boleh juga yang pincang kakinya ya. Jadi dia harus sempurna. Kenapa? Karena ini kaitan kita beribadah, berkorban itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita jaga jangan sampai kemudian kita ngasih yang buruk sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya juga syarat daripada kurban itu hartanya harus harta yang halal. Ya. Uangnya hasil korupsi, boleh nggak dipakai untuk kurban yang nggak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya harus uang yang halal, ya anak-anak sekalian. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah disembelihnya harus tepat pada waktunya. Kapan, Bib? Itu waktu kurban itu. Pada saat dari sejak selesai sholat Idul Adha, ya, pagi-pagi tadi makanya dikatakan waktu duha sampai hari ketiga dari hari tasyrik maghrib ya. Bib, saya motong tapi ini hari ketiga hari tasyrik isya selesai, nggak termasuk kurban, sedekah biasa dihitung. Bib, saya sebelum subuh pada saat apa Id saya nggak keburu kalau habis Id, jadi sebelum subuh masuknya sedekah biasa ya. Jadi ba'da tadi sholat Idul Adha sampai hari ketiga hari tasyrik yaitu maghrib ya. Itu apa namanya caranya ya di dalam berkurban. Nah, kemudian hadirin wal hadirat yang terakhir saya ingin sampaikan adalah apa sunnah di dalam berkurban. Sunnah dalam berkurban itu yang pertama adalah kita ikut makan kalau mampu. Ya. Tapi saya Bib kurbannya di Palestina, ya kalau gitu nggak bisa kita ikut makan, nggak apa-apa, sah tetap ya. Ini sunnah. Sunnah itu artinya kalau kita mampu kita lakukan ya, kalau misalnya kita motong di daerah kita ikut makan. Tapi saya Bib itu orang miskinnya jauh lebih butuh, ya enggak apa-apa, silahkan kasih semuanya.
Ini sunnahnya aja. Jadi kita ikut makan. Karena itu termasuk makanan terbaik, kata baginda Rasulullah SAW, adalah dari kurban itu. Nah, kemudian sunnah yang berikutnya yang juga penting, nah tetapi ini menjadi khilafiyah ulama. Kalau misalnya kambing itu nggak boleh bareng-bareng. Misalnya gini, Bib, saya boleh nggak urunan mau motong kambing, gitu ya? Sama-sama nggak boleh. Tapi kalau sapi boleh bertujuh, unta juga boleh bertujuh, kerbau juga boleh bertujuh. Kalau kambing itu satu, nggak bisa dibagi-bagi. Kalau belum mampu ya jangan dulu, ya. Bagaimana kalau misalnya kita pinjam? Ya pinjam, sebagian ulama bilang boleh, tapi sebagian lagi bilang jangan. Ya karena berhutang itu nanti belum tentu kita mampu membayar, kecuali kalau sudah yakin untuk membayar. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mungkin ini bahan yang bisa saya sampaikan. Ya karena mungkin nanti ada tanggapan, ada tambahan, ada pertanyaan dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan, kalau mampu saya jawab, kalau tidak nanti saya buka di dalam kitabnya. Wallahu a'lam bissawab. Fa aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada pertanyaan Habib. Kalau misalnya misalnya orang kan sering kaitkan ini dengan akikah, ya, dengan akikah gitu. Baik. Dia bilang belum bisa berkurban, kenapa saya belum akikah gitu. Nah, itu satu hal. Kedua, ada lagi, ini di keluarga saya juga terjadi gitu kan. Jadi dia waktu kecil orang tuanya tidak mengakikahkan dia gitu. Apakah dia punya anjuran atau kewajiban mengakikahkan dirinya sendiri kemudian setelah dia mampu gitu. Dua hal itu, Habib. Baik. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama tadi bagaimana kaitan kalau misalnya kita mau kurban tapi belum akikah. Ini banyak sekali orang yang bertanya seperti ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya ibadah dalam Islam itu ada disebut waktu-waktu afdolnya, gitu ya. Namanya akikah itu tadi saya katakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Nasa'i di dalam sunannya, hadis ini sahih, dikatakan akikahkan anakmu itu pada hari ke-7. Kalau tidak mampu, kata baginda Rasulullah SAW, hari ke-14. Kalau tidak mampu, maka hari ke-21. Terus Rasul nggak menyebutkan lagi. Sebagian para ulama, fuqaha, ahli fikih menyatakan itu sunnahnya. Gitu ya. Jadi artinya baiknya hari ke-7 atau hari 14 atau hari ke-21. Tapi kata para ulama, ada hadis lain juga yang menyatakan, kata baginda Rasulullah SAW, seorang bayi itu tergadai sebelum dilakukan akikah. Artinya tergadai ya belum lunas, gitu ya. Nah, dari kata tergadai inilah maka sebagian ulama menyatakan bahwa kalau dia belum berakikah, terus dia punya kemampuan, dia boleh mengakikahkan dirinya sendiri. Ya, walaupun itu sebenarnya adalah sunnah untuk orang tua. Dalam hal ini ayahnya. Ya, kalau misalnya laki-laki 2 kambing, nggak mampu 1 kambing pun sah. Kalau wanita 1 kambing. Jadi anak-anakku sekalian, saya tuh ingin menyampaikan, please deh, kalau bahasa anak sekarang. Please deh, yang namanya ibadah itu jangan ditunda-tunda kayak gitu, ya. Nanti nanya lagi, Habib ini saya belum bayar puasa, terus saya mau puasa Syawal gimana? Jangan dibentur-benturkan begitu, ya. Karena dia sudah dikasih waktu sangat panjang, dari sejak dia umur 7 hari, 14 hari, 20 harusnya udah selesai lah. Kalau mau ngutang mungkin utangnya juga udah berapa tahun masa nggak lunas-lunas gitu ya. Jadi jangan disaling dibenturkan. Akikah dia punya porsi sendiri terhadap diri kita. Kurban punya porsi sendiri. Kecuali kalau misalnya ada orang yang dia biasa tiap tahun berkurban, dia belum akikah. Fadal, diakikahkan lebih dulu. Kenapa? Karena itu kamu tergadai, itu belum selesai urusannya. Ya. Jadi selesaikan dulu itu hutang itu. Toh kamu sudah biasa berkurban, gitu ya. Tapi kalau ini uang punya cuma segini-gininya, ini kurban atau akikah, yang mana? Ya silahkan pilih, ya mau kurban atau akikah, sama-sama dia punya porsi. Ya. Jadi jangan dibenturkan. Demikian wallahu alam. Ya, boleh pilih yang mana saja dilakukan. Yang jelas kan kalau misalnya namanya akikah, tugas orang tuanya. Kalau buat kita boleh kita mengakikahkan diri sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Siap. Ini ada pertanyaan lagi dari komunitas MOS. Kalau misalnya kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal, boleh atau tidak? Iya baik. Iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terkait dengan kurban untuk orang yang sudah meninggal, itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Sebagian ulama menyatakan kalau kita berkurban untuk orang yang sudah meninggal sah, gitu ya.
Sebagian lagi menyatakan tidak, karena dia sudah selesai hitungannya. Pada prinsipnya begini anak-anakku sekalian, saya ingin sampaikan bahwa kalau kita adalah seorang anak, kita mau berkorban misalnya untuk orang tua kita. Apapun yang kita lakukan, misalnya kita berkorban, kita membaca Al-Quran, kita beribadah kepada Allah, itu orang tua kita dapat pahalanya. Ya. Kenapa? Karena dia sebagai wasilah adanya kita. Ya. Jadi kalaupun kita nggak niatkan untuk orang tua kita juga dapat. Nah, tetapi kalau tadi kaitan, terus bagaimana nih? Apa sampai apa nggak sampai? Kalau menurut Imam Syafi'i sampai. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i ya bahwa dikatakan kalau kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal maka itu sampai. Dalam mazhab Hambali dikatakan tidak. Ya, bahkan makruh melakukan itu. Jadi ya saya tidak ingin apa terus bagaimana ya jangan. Jadi kita dalam masalah mazhab ini silahkan ya kita cari dalil yang menurut kita lebih menenangkan kita lalu kita laksanakan. Saya bermazhab Syafi'i, saya ikuti mazhab Imam Syafi'i karena itu yang saya pelajari. Nah, bagi yang bermazhab Hambali silahkan, yang bermazhab Hanafi silahkan, yang bermazhab Maliki silahkan. Ya, tapi yang penting apa? Yang penting kita saling menghormati. Ya, kalian begitu, lana amaluna walakum amalukum. Ya, salamun alaikum. Ya. Jadi bagi kamu amal kamu, bagi kami amal kami. Kalau diskusi boleh, tapi billati hiya ahsan. Jangan sampai berdebat, jangan saling memvonis, jangan saling berpecah belah. Islam itu harus bersatu. Apapun mazhab kita, apapun bendera kita, apapun kelompok kita adalah muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa'aslihu baina akhawaikum. Jadi jangan kemudian terjadi perpecahan. Pembahasan boleh, tapi jangan kemudian berpecah belah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Siap. Habib tadi dengar cerita ya bagaimana Utsman kayaknya Masya Allah, sedekahnya juga Masya Allah gitu ya. Terus sahabat yang lain juga ya. Kita kan sempat bertanya-tanya kan, ini para sahabat sih ya alhamdulillah dijamin masuk surga gitu. Nah kalau kayak kita ini jaminan kagak gitu ya. Terus andai kata nih, mana tahu di antara kita kan dikaruniai harta gitu, ya mungkin agak banyak lah lebih daripada orang rata-rata. Itu kira-kira memperlama hisab atau bagaimana ya, Bib ya? Iya, jadi ya ini pertanyaan yang bagus. Jadi begini, hadirin sekalian, hadirat sekalian, ya kaum muslim muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang namanya harta atau segala sesuatu yang kita miliki itu pasti dihisab. Ya, pasti dihisab. Ya, jadi apapun yang kita miliki. Saya pakai baju begini, saya pakai kopiah begini, kacamata begini, nanti ditanya sama Allah. Ini dari mana? Ya. Jadi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ini dari mana uangnya? Halal apa enggak? Wa fima anfaqahu, dipakai untuk apa? Pakai untuk maksiat, pakai untuk taat, gitu ya. Selalu apapun yang kita miliki. Artinya apa? Anak-anakku sekalian, makin banyak yang kita miliki, ya makin banyak ditanya nanti sama Allah. Ini buat apa? Dari mana? Dan begitu seterusnya. Nah, maka di dalam hadis dikatakan, kata baginda Rasul SAW, orang-orang miskin itu mendahului orang kaya. Bukan karena dia amalnya kalah, bukan. Tapi karena orang kaya masih dihisab, yang miskin sudah selesai hisabnya. Gitu ya. Jadi maka ada doa, Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Masuklah, ya Allah masukkan saya ke dalam surga tanpa hisab. Tapi hadirin wal hadirat, bagaimana caranya supaya kalau kita orang kaya, tapi kita bisa nyusul orang miskin? Cepat gitu. Caranya adalah dengan memperbanyak infak, memperbanyak sodakoh, memperbanyak membantu orang lain. Apa dalilnya? Dalilnya adalah suatu ketika beberapa orang miskin pada masa Nabi Muhammad SAW, sahabat beliau datang kepada Rasulullah SAW. Ngadu. Ya Rasulullah, kami ini sholat seperti sholatnya orang-orang kaya. Kami berzikir seperti berzikirnya orang kaya. Kami berpuasa seperti berpuasanya orang kaya. Tapi mereka berinfak, kami nggak bisa berinfak. Ya. Kata baginda Rasul SAW, maukah kamu aku kasih yang lebih baik daripada itu, yang mereka miliki itu? Ya mau ya Rasulullah, apa? Setiap kali kamu selesai sholat, baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, dalam riwayat lain 34 kali. Jadi pas 100. Ya. Nah, lalu dilakukan sama orang miskin itu. Sudah berapa bulan, balik lagi mereka. Ya Rasulullah, kami sudah melakukan apa yang kau lakukan. Tapi itu orang-orang kaya itu ngikutin juga ya Rasulullah. Terus kata Rasul sambil tersenyum dan sampai kelihatan giginya, ya kata beliau, dalika fadlullah yu'tihi mayyasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Artinya dari hadis itu menunjukkan itulah keutamaan orang kaya. Jadi dia bisa berinfak, yang orang miskin nggak bisa berinfak. Kalau zikir dia ikutin.
Nah, jadi dari ini semua sebenarnya kita bisa menggabungkan. Kalau harta kekayaan itu kita gunakan untuk bantu, untuk bersedekah, untuk bantu orang lain, untuk macam-macam gitu hal-hal yang sifatnya kebaikan, maka walaupun kita dihisab akan sangat luar biasa nanti memudahkan. Seperti Sayyidina Utsman bin Affan, seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, itu para konglomerat muslim pada saat itu. Ya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu pada saat masa pacaklik, ya di waktu itu di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab terjadi pacaklik, lalu kemudian Madinah itu sampai bergetar. Ya. Apa ini? Ternyata kafilah dagangnya Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu ada 700 ekor unta dengan lengkap dengan barang dagangannya. Dalam keadaan sedang paceklik, sedang musim kemarau, sedang orang susah. Lalu kemudian orang nanya berapa. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan, wahai Abdurrahman, hati-hati nanti hisabnya susah. Katanya kalau kamu punya harta sebanyak ini. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf kepada orang-orang yang katanya dia menjawab Ummul Mukminin Aisyah ya dengan senyum, lalu kemudian dia nanya sama orang-orang yang mau beli, kamu mau beli berapa? 5 kali lipat, ini 2 kali lipat, ini 10 kali lipat. Ada nggak yang mau beli 700 kali dari harganya? Wah, mana ada orang yang mau beli begitu katanya. Ada, saya akan jual kepada orang yang mau membeli harta saya ini dengan 700 kali lipat harganya. Siapa? Coba tunjukkan. Allah. Lalu dia membaca ayat tadi. Ya matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Barang siapa yang berinfak hartanya di jalan Allah, itu seperti 1 bulir tumbuh 7 bulir, lalu kemudian 700 kali. Lalu diberikan sama beliau gratis sama orang-orang. Lalu kata orang-orang, kami nggak tahu bagaimana pahalanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini nanti di hari kiamat, karena dia membantu seluruh orang Madinah itu makan dengan kekayaannya. Nah, jadi kalau kekayaannya seperti itu, dipakai seperti itu, masih bagus, malah dapat pahala seperti Sayyidina Abdurrahman, Sayyidina Utsman bin Affan, dan lain-lain. Wallahu a'lam. Siap. Terakhir Habib, kalau boleh bertanya, misal ada hutang, dan sekarang ada kesempatan untuk berkurban. Nah, uangnya kalau pas-pas, gimana ceritanya nih? Mana yang mau diutamakan? Ya, baik. Ya, ini juga pertanyaan yang bagus. Jadi, mana yang harus kita dahulukan, bayar hutang atau berkurban? Pertama, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan tadi, jangan dengan kesengajaan kita membenturkannya. Kita yang lebih tahu. Artinya hutang itu bagaimana cara membayarnya, batas waktunya kan kita yang lebih tahu. Tapi saya jawab global. Nah, saya jawab global. Kalau global, artinya normatifnya adalah hutang itu adalah wajib dibayar. Kalau kurban itu adalah sunnah muakkadah. Maka kalau dalam fikih, dahulukan yang wajib sebelum yang sunnah. Ya. Maka bayar hutang didahulukan. Ya. Kalau normatif. Tapi nanti antum yang lebih tahu. Tapi Bib, ternyata utang ini masih bisa sampai 1 tahun gitu ya. Kalau masih 1 tahun, masih punya jangka waktu, ya kurbannya lakukan. Toh nanti mudah-mudahan bisa kebayar. Jadi itu nanti kasuistik, Mas Ipo. Tapi kalau memang benturan, waktunya mepet sama-sama, begitu kan, ya bayar hutang didahulukan karena dia adalah wajib hukumnya. Wallahu a'lam. Demikian. Ya. Terima kasih banyak Habib. Ini udah terjawab semua. Ada yang terakhir tadi dari komunitas SIP ya. Mr. Josh mungkin bisa ini udah selesai atau bagaimana Mr. Josh? Ya udah selesai Mas Ipo. Oke. Boleh Kalau gitu, ya. kalau boleh izin Habib doa sama-sama majelis ilmu juga ini. Oh iya, baik. Doa dari Habib. Baik, kalau gitu anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca doa ini dengan niat yang pertama, yang mudah-mudahan kita sekalian yang ikut dalam majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai majelis ilmu yang disebutkan bahwa para malaikat itu hadir, ya ikut mendoakan, bahkan sampai kerang-kerang di dalam lautan itu mendoakan orang yang sedang mempelajari ilmu. Mudah-mudahan juga kita dicatat sebagai majelis zikir, ya karena kita membaca Al-Quran, baca hadis Rasulullah SAW, yang mengucapkan hal-hal yang baik, maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang berzikir, di mana orang yang berzikir itu pahalanya di 10 hari bulan Dzulhijjah ini luar biasa besarnya. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Alamin, berikan kepada kami ampunan ya Allah kepada kami semua atas dosa-dosa kami. Ya Allah, tiap waktu, tiap jam, tiap detik kami selalu bermaksiat kepada Engkau. Engkau memanggil kami dengan ibadah kepadamu, tetapi kami senantiasa menundanya ya Allah.
Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Alamin, padahal Engkau senantiasa mencurahkan banyak sekali nikmat kepada kami. Kami tidak pernah meminta mata kami supaya tidak buta, tapi Engkau jaga mata kami. Kami tidak pernah meminta telinga kami supaya tidak tuli, tapi Engkau senantiasa menjaga telinga kami setiap hari. Kami tidak pernah meminta hati kami supaya sehat walafiat, tapi Engkau menjaga hati kami, menjaga jantung kami, menjaga saluran darah kami, dan seluruhnya tanpa kami minta. Tetapi ketika Engkau meminta kami beribadah, kami selalu mencari alasan, ya Allah. Selalu menunda-nunda, ya Allah. Selalu menjauh dari panggilan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Alamin. Jadikan kami bisnismen, sebagaimana bisnismennya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mencari dana, mencari bisnis, tetapi mereka senantiasa menggunakannya di jalan Engkau. Mereka senantiasa mendahulukan Engkau, ya Allah, dibanding kepentingan hawa nafsu mereka sendiri. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Alamin, jadikan kami bisnismen seperti Sayyidina Utsman bin Affan yang mengeluarkan seluruh hartanya dan juga berkali-kali membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadikan bisnis kami seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an yang juga menginfakkan hartanya tanpa menghitung-hitung hanya karena Engkau, ya Allah. Jadikan bisnis kami seperti Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang menginfakkan setengah hartanya di jalan Engkau sehingga Engkau ganti berkali-kali lipat, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Alamin, jauhkan kami dari fitnah dunia. Allahumma ja'alid dunya, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia ini setinggi-tinggi cita-cita kami dan sebanyak-banyak pengetahuan kami. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alhu fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu hanya di tangan kami. Jangan Engkau jadikan di hati kami, ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Ya Allah, penuhi kami, cukupi kami dengan yang halal. Jauhkan kami daripada yang haram. Dan juga jauhkan kami, kayakan kami dari meminta kepada selain Engkau. Allahumma ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, teman-teman, jadi kalau kita sayang ya dengan harta, kalau memang sayang ya harta itu dibawa. Caranya dibawa gimana? Ya dengan sedekah, dengan kurban, insya Allah. Ya, mudah-mudahan. Nah, kita tanda petik ya bisa bawa tuh harta gitu. Saya pengen nunjukkan uang ini ya. Ini uang Rp1 di zaman Belanda ya, di zaman pemerintahan Hindia Belanda, Rp1 ya. Jadi kalau kita nilai ya, waktu itu besar. Sekarang sih nggak ada nilainya sama sekali gitu, ya kan? Nah, jadi uang yang di kantong kita, yang di rekening kita sebenarnya kan nggak ada apa-apanya. Ya, justru kalau uang kita itu kita titipkan di panti asuhan, di pesantren gitu ya, untuk memuliakan ulama, untuk kurban, itu yang insya Allah menjadi kepemilikan kita, tanda petik gitu ya, nanti di akhirat. Jadi kalau memang kita pengen ya, tanda petik gitu ya, uang kita kembali, nah caranya yang disampaikan oleh Habib tadi, dengan memperbanyak infak ya, dengan kurban. Oke, itu saja teman-teman. Sampai acara besok pagi ya, kita kajian lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.